Di era Gubernur Bali Made Mangku Pastika, program bedah rumah sempat menjadi salah satu andalan. Ada sekitar 29.000 unit rumah yang dibedah. Namun sejak Wayan Koster jadi Gubernur Bali, program bedah rumah tidak sesemarak era Pastika. Sebelum lengser, Pastika menyebut masih ada sekitar 5.000 unit rumah tidak layak huni yang perlu dibantu pemerintah untuk bedah rumah. Tapi, kenyataannya saat ini lebih miris lagi. Ternyata, untuk Kabupaten Buleleng saja masih ada sekitar 4.000 rumah tidak layak huni. Ini belum termasuk Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, Jembrana, Tabanan, sebagai penghasil rumah tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Kota Kabupaten Buleleng, Nyoman Suratini mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2023, Dinas Perkimta Buleleng telah mencatat sebanyak 12.470 unit RTLH di 9 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 8.190 unit telah berhasil diperbaiki hingga akhir 2023, sementara 4.280 unit sisanya menunggu perbaikan di tahun 2024. Dia pun mengatakan, Pemkab Buleleng pada tahun 2024 ini hanya bisa memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tidak cukup 135 unit rumah tidak layak huni. Jika per tahun hanya bisa membantu perbaikan terhadap 135 RTLH, maka butuh 31 tahun Buleleng tidak memiliki rumah tidak layak huni. Dengan catatan tidak ada penambahan lagi RTLH dalam 31 tahun mendatang. Proyek ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Buleleng dengan alokasi dana sebesar 2,6 miliar. Nyoman Suratini menyatakan bahwa setiap unit rumah yang menerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar 20 juta. Dana ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak dan aman bagi penghuninya. Selain 130 unit RTLH, Pemkab Buleleng juga berencana memperbaiki 5 unit rumah lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana. Meskipun rumah-rumah ini tidak masuk dalam kategori RTLH, namun perbaikan tetap diperlukan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 7,5 juta per unit yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Suratini menjelaskan bahwa sasaran utama dari program ini adalah masyarakat kurang mampu. Proses rehabilitasi dimulai dengan pengajuan dari desa. Dilanjutkan dengan verifikasi melalui data terpadu kesejahteraan sosial serta validasi langsung ke lokasi. Suratini juga mengharapkan partisipasi aktif dari pihak desa untuk menyukseskan program ini.